Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisajya Raja. Sinva Siang Sutra Teratai, episode 1841. Dengan ketulusan menyatakan rasa hormat dan secara luas mempraktikkan persembahan. Dengan batin fokus dan tulus, tubuh tekun berbuat, giat dan bersemangat dalam mempraktikkan dharma sebagai wujud persembahan. Sejak zaman kuno hingga sekarang, prinsip kebenaran adalah sesuai kenyataan yang sebenarnya. Hendaknya menghormati langit dan menyayangi bumi, serta segala sesuatu di dalamnya. Sayangilah sumber daya di bumi ini, melindungi kehidupan, dan tidak tega melukai para makhluk. Kebenaran dari prinsip adalah tidak pernah berubah selamanya. Hendaknya melestarikan lingkungan dan melindungi bumi ini. Bersungguh hati, pikirkan dengan sungguh-sungguh, lihatlah dengan baik. Dari zaman dahulu hingga sekarang, langit dan bumi tetaplah sama, berada pada ruang yang sama. Di bumi, alam semesta, ruang, bumi, semuanya tetap sama seperti itu sejak dulu. Kita harus memahami bahwa Sang Buddha dari 2000-an tahun yang lalu melihat penderitaan di dunia, lalu menjalani pelatihan diri dan mencapai pencerahan. Berharap kita bisa memahami. Oleh karena itu, beliau membabarkan Dharma, masuk ke tengah masyarakat. Tak lain agar tubuh dan batin kita bisa menerima Dharma. Agar kita bisa memahami ajaran Buddha, harus menggunakan ketulusan hati yang paling dalam untuk menerimanya. Dharma Buddha sangat halus dan rinci. Kedalaman dan kehalusan Dharma Buddha itu sangat halus sekali, mikro. Jika kita tidak menggunakan hati yang sangat halus dan cermat untuk menghayati, menerima, dan memahami, maka mendengarkan Dharma tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Dharma yang kita dengar itu sangat mendalam dan halus. Dharma yang dalam dan halus ini, kita harus membiarkannya meresap setetes demi setetes ke dalam hati. Setiap tetesnya meresap ke dalam hati, membasahi kebijaksanaan. Barulah itu menjadi milik kita. Bila tetesan itu masuk ke dalam hati dan menambah kebijaksanaan, barulah benar-benar merupakan Dharma milik kita. Ajaran Buddha yang diwariskan kepada kita benar-benar menjadi Dharma milik kita sendiri. Maka dari itu, Dharma duniawi ini harus didengarkan dengan sepenuh hati, diterima dengan sungguh-sungguh, dan diserap untuk digunakan dengan bijaksana. Jadi, dengan batin fokus dan tulus, tubuh tekun berbuat. Setelah didengar masuk ke dalam hati, kita harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Jika kita sudah belajar dan tidak praktekkan, belajar dengan tidak belajar sama saja. Sudah belajar ya harus dipraktekkan. Ini barulah benar-benar belajar keahlian. Belajar keahlian, kita harus giat dan bersemangat dalam mempraktekkan Dharma sebagai wujud persembahan. Hati harus fokus, praktik harus maju. Hati fokus berarti tidak bercabang. Fokus dan tidak bercabang, menggunakan ketulusan yang paling mendalam dan tidak ada pikiran bercabang. Yakin berarti harus yakin dengan tulus. Yakin dengan fokus. Kita baru bisa memasukkannya ke dalam tubuh dan mempraktekannya dalam tindakan kita. Tindakan pergerakan tubuh ini harus tekun. Tekun berarti giat bersemangat, tidak boleh malas. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Melewati 1 hari berarti berkurang 1 hari. Jadi setiap harinya di waktu ini, kehidupan kemarin telah berkurang. Setiap hari di waktu ini, pagi-pagi, subuh, saat masih sangat subuh, juga seperti ini akan berlalu. Jadi kemarin terlewat 1 hari, berkurang waktu 1 hari. Dari pagi-pagi memukul kentongan hingga saat ini, beberapa jam telah berlalu. Beberapa jam ini seharusnya juga sudah mendekati beberapa puluh ribu detik. Sudah jam 3 lewat.
Dalam 1 jam ada 3.000 lebih detik yang seperti ini terus berlalu. Jam 3 lewat, jam 5 lewat, sudah hampir jam 6. Berarti beberapa puluh ribu detik yang akan berlalu. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Setiap detik dan menit waktu yang berlalu, ia terus tiada hentinya mengikis hidup kita. Terus-menerus membawa pergi semua waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus menggunakan setiap detik berikutnya dengan sebaik-baiknya. Harus bersungguh hati, fokus dan tulus. Batin harus fokus dan harus tulus. Kata tulus ini berarti harus fokus atau konsentrasi. Sedangkan fokus berarti tanpa gangguan. Fokus tanpa pikiran yang bercabang. Mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, hendaknya menyerap Dharma ke dalam batin. Lalu, kita hendaknya tubuh tekun berbuat. Tidak boleh bermalas-malasan. Demikianlah kita harus berjalan mengejar waktu. Karena itu, giat dan bersemangat dalam mempraktikkan Dharma sebagai wujud persembahan. Kita harus giat dan bersemangat. Fokus, setiap langkah giat dan bersemangat. Waktu berlalu 1 detik. Setiap kata dalam 1 menit itu harus masuk ke dalam batin dan harus benar-benar dipahami dan dihayati. Mampu memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. Jika kita dapat menyerap Dharma ke dalam batin kita, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Ketika setiap niat pikiran terserap ke dalam batin dan dipraktekkan dalam tindakan nyata, maka kita akan mampu memimpin orang banyak. Harmonis semuanya tanpa rintangan. 1 orang menyebarkannya ke 1 orang lainnya. 1 orang bisa membawa 1 orang. Bukan hanya menyebarkan Dharma saja, namun masih harus membawanya atau membimbingnya. Membimbing hingga tubuh dan pikiran mereka pun bisa masuk ke jalan kebenaran, maju dalam Dharma. Inilah yang disebut dengan mampu memimpin atau membimbing. Bagaimana caranya memimpin atau membimbing? Membimbing orang-orang hingga giat dan bersemangat. Membimbing orang-orang hingga berjalan di jalan kehidupan yang benar. Inilah yang disebut dengan giat dan bersemangat. Giat dan bersemangat untuk berjalan di jalan kehidupan yang benar. Mempraktikkan Dharma. Mempraktikkan Dharma adalah agar batin kita tetap di jalur yang benar tanpa menyimpang. Inilah yang disebut mempraktikkan Dharma. Dharma Buddha telah datang meresap ke dalam batin. Setelah meresap ke dalam batin, lalu berada di jalur yang berbeda. Kita lalu dengan batin yang berada di jalur yang benar, maka jangan membiarkannya terlepas. Jadi inilah yang disebut mempraktikkan Dharma. Dengan Anda tidak memiliki batin yang terlepas atau bebas, disebut mempraktikkan Dharma. Benar-benar menerima ajaran yang benar. Ajaran yang diwariskan oleh Sang Buddha kepada kita. Kita sama sekali tidak menyimpang sekalipun. Menerima ajaran yang benar dan mempraktikkan Dharma. Kita mempraktikkan Dharma dari ajaran yang benar dalam tindakan nyata. Inilah yang merupakan giat dan bersemangat yang sebenarnya. Sejak zaman kuno hingga sekarang, prinsip kebenaran adalah sesuai kenyataan yang sebenarnya. Kita sekarang berbicara tentang era Buddha, yakni zaman kuno. Era Sang Buddha dan masa lampaunya. Jadi sejak zaman kuno hingga sekarang, prinsip kebenaran adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita berbicara mengenai Dharma, terkadang berbicara tentang masa kini, dan bisa juga menceritakan mengenai kisah-kisah yang Buddha ceritakan di masa lalu. Kisah-kisah yang Sang Buddha ceritakan adalah membicarakan mengenai masa lampau dari masa lampau Sang Buddha. Jadi dikatakan bahwa kuno, waktu yang telah terlewati, telah berapa panjang atau lama. Era Sang Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan masih ada masa lampau dari era Sang Buddha yang lebih dari 2000 tahun yang lalu, atau sebelum era Sang Buddha. Kalpa yang tidak terhitung, dapat dilihat bahwa waktunya, dari zaman kuno hingga saat ini dari kita yang sekarang adalah merupakan kuno bagi masa yang akan datang.
Di masa yang akan datang ingin membicarakan mengenai kita yang sekarang ini. Zaman dahulu atau kuno. Beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Sama, waktu mendorongnya. Seperti ini gelombang ke depan, gelombang belakang. Waktu yang lebih dulu dan yang belakangan. Manusia zaman kini dan manusia zaman dulu. Semuanya mengandung prinsip yang sama. Maka kita harus benar-benar bersungguh hati. Orang-orang zaman kini, orang-orang zaman kuno dari kehidupan berikutnya. Membiarkan orang-orang yang dari kehidupan-kehidupan berikutnya, dari orang-orang kehidupan-kehidupan yang berikutnya lagi, untuk menceritakan kisah dari orang-orang zaman kuno mereka. Maka kita semua, setiap detiknya adalah merupakan sejarah kehidupan dari kita semua. Membiarkan sejarah hidup kita saat ini yang harus kita tulis sendiri. Tulis dengan baik sejarah hidup kita, agar generasi berikutnya dapat berdasarkan sejarah. Seperti ini mengejar dan mencari tahu masa lampau. Ini benar-benar sangat berharga atau bernilai. Maka kita harus dengan tekun dan giat bersemangat dalam mempraktikkan Dharma. Dharma ini harus dipraktikkan dengan baik, menyambung Dharma dari masa lampau, mempraktikannya di masa kini, dan diwariskan ke masa depan. Dan kita terlebih dahulu melatih diri sesuai dengan ajaran yang benar. Jika kita mempraktikannya dengan benar, ajaran dari Buddha, itulah bentuk persembahan yang paling tulus. Sering mengatakan bahwa kalian melakukannya seperti ini, saya sangat sukacita. Seperti tahun 2020, insan Ceci dari Taichung datang. Cabang Ceci Taichung ada begitu besar komunitas dan kelompok mereka. Puluhan perwakilan mereka datang. Mereka di tempat ini, beberapa puluh orang datang mendampingi master untuk daring. Membawa saya sampai ke Universitas Tongta di Taichung. Mereka datang, menunjukkan bahwa datang untuk mendampingi master. Dan di posko daur ulang Universitas Tongta sana, bodhisatwa-bodhisatwa di sana, sangat rapi di sana, sangat banyak orang. Di tempat itu, begitu jaringan dibuka, begitu gambar di layar keluar. Posko daur ulang sangat rapi. Bodhisatwa muncul dan memberi salam atau sapaan pada master. Memberitahu master, "Selamat datang master sampai ke Tongta." Semua orang sudah melihat master, melambaikan tangan dan menanyakan apa kabar kepada master. Semuanya menyapa, melambaikan tangan. Semuanya melambaikan tangan ke master. Master sudah masuk. Master menemani semuanya berjalan. Semuanya benar-benar membentuk barisan di sana. Semua orang di sana beranjali dan mengucapkan selamat datang master. Sama seperti yang sebenarnya. Gambar itu sepertinya telah datang. Sekelompok orang ini yang menemani master berjalan masuk ke dalam Universitas Tongta. Para bodhisatwa di Tongta datang untuk berbagi kesan. Terima kasih master atas pembangunan posko daur ulang ini, sehingga kami di sini dapat melakukannya dengan begitu bahagia. Ada juga seorang ibu dan putrinya yang datang ke hadapan mereka di posko daur ulang dan berkata, ibu berkata, "Terima kasih kami memiliki posko daur ulang. Kami bisa membawa anak kami ke sini setiap hari untuk melakukan daur ulang." Dia tidak suka berbicara di rumah. Di rumah seperti begini dan begitu. Begitu datang ke sini, ada begitu banyak sesiung sece yang berbicara dengannya. Sekarang dia bisa berbicara dengan orang lain. Dia bisa melakukan daur ulang. Kami juga tahu cara memilah. Lihatlah. Anak itu mulai berbicara sendiri, tanpa ada orang yang menyuruhnya berbicara. Dia tahu bagaimana menyapa master. Kakek guru, terima kasih telah mengizinkan kami melakukan daur ulang. Tubuh sehat dan terlepas dari kekhawatiran. Dia juga melafalkan serangkaian kata-kata seperti ini. Ibu ini berkata, "Saya sangat berterima kasih." Beberapa orang juga berkata, "Terima kasih master, karena saya melakukan daur ulang. Saya melakukannya hingga depresi saya telah sembuh. Jika tidak ada posko daur ulang,
saya pasti sudah lama meninggalkan dunia ini. Saya tidak tahu mengapa saya depresi, dan saya bahkan berpikir untuk bunuh diri. Tetapi sekarang saya baik-baik saja. Jangan khawatir, Master. Saya sekarang melakukannya dengan bahagia setiap hari. Saya naik 2 kali bus. Saya naik bus sendiri dan harus berganti 2 kali bus. Saya datang ke sini setiap hari, baik hujan atau cerah. Mendengar orang-orang ini berbicara, saya sangat senang. Orang tua itu pun berkata, "Master, untung ada posko daur ulang, sehingga setiap hari kami punya pekerjaan. Ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Kami tidak merasa tak berguna. Kami sangat berguna. Terima kasih." Intinya semua orang mengungkapkan kebahagiaan dari dalam hati mereka. Lalu saya katakan kepada mereka, "Mendengar kalian bersukacita, semua ikut bersukacita. Kalian mengungkapkan dengan begitu bersukacita, dan saya di sini pun, hati saya juga ikut merasakan kebahagiaan itu. Ya, inilah yang disebut sukacita dalam Dhamma. Ketekunan dalam mempraktikkan Dhamma seperti ini adalah persembahan terbaik. Mereka bersukacita, bersukacita, bersukacita. Bersukacita sampai ke hati saya. Saya selalu merasa turut menerima sukacita itu. Dan sukacita itu, saya pun turut merasakannya. Mereka melatih Dharma di sana, dan saya menerimanya di sini. Itulah makna dari persembahan. Sejak zaman kuno hingga sekarang, prinsip kebenaran adalah sesuai kenyataan yang sebenarnya. Saya percaya sekarang ini kita bersungguh hati dan tulus mendengarkan Dharma. Dan di tempat ini, kita dengan tulus mendengarkan Dharma. Kita mempraktikkannya sesuai dengan Dharma. Prinsip kebenaran yang sama. Di zaman Buddha tidak ada kegiatan daur ulang yang bisa dilakukan. Tapi di zaman sekarang, kegiatan daur ulang adalah suatu keharusan. Karena itu saya memiliki sekelompok bodhisatwa daur ulang. Setiap hari puluhan ribu bodhisatwa daur ulang. Pada saat yang sama, melakukannya secara serentak. Telinga sambil mendengarkan Dharma. Saat ini Master sedang membabarkan Dharma. Mereka berkumpul di posko daur ulang juga mendengarkan. Setelah mendengar, mereka pun akan mulai melakukan kegiatan daur ulang. Hal seperti ini sering terdengar. Sering mendengar banyak bodhisatwa berkata seperti ini. Kami datang ke sini pagi-pagi sekali, setelah mendengarkan ceramah pagi, lalu makan bubur, kemudian mulai melakukan pelestarian lingkungan. Ini membuat orang-orang lanjut usia selalu merasa sangat berbahagia. Depo pelestarian lingkungan adalah tempat pelatihan mereka, merupakan tanah suci mereka. Mereka sangatlah berbahagia saat datang ke sana, jadi kita hendaknya bersungguh hati. Sejak zaman kuno hingga sekarang, prinsip kebenaran adalah sesuai kenyataan yang sebenarnya. Prinsip kebenaran semuanya adalah sama. Kita hendaknya menghormati langit dan menyayangi bumi, serta segala sesuatu di dalamnya. Ini merupakan hal yang hendaknya kita pelajari. Di depo pelestarian lingkungan sana, bukankah demikian juga? Hendaknya menghormati langit dan menyayangi bumi, serta segala sesuatu di dalamnya. Sayangilah sumber daya di bumi ini. Jadi semuanya juga paham akan melindungi kehidupan dan tidak tega melukai para makhluk. Tidak tega melihat bumi dilukai. Tidak tega melihat semua ini berubah menjadi sampah dan menyebabkan pengerasan bagi bumi atau pemanasan global. Tidaklah tega, sumber daya ini dapat didaur ulang, digunakan kembali, dan diproduksi kembali. Sumber daya yang didaur ulang diolah menjadi sumber daya yang baru lagi. Inilah yang dimaksud dengan menghargai berkah. Oleh karena itu, kita harus menghargai sumber daya bumi, dan kita masih harus melindungi kehidupan. Kita mengasihi, hendaknya kita tidak hanya mengasihi segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi. Pada saat yang sama, juga segala makhluk hidup. Kita hendaknya lebih menyayanginya lagi, tidak tega untuk menyakiti atau melukai mereka. Jadi, kebenaran dari prinsip adalah tidak pernah berubah selamanya. Hendaknya melestarikan lingkungan dan melindungi bumi. Jadi kita hendaknya melestarikan lingkungan dan melindungi bumi. Ini merupakan prinsip kebenaran. Ini selamanya tidak akan berubah. Melindungi batin kita.
kita harus melindungi kehidupan. Bagaimana agar batin pelatihan diri kita teguh dan kokoh? Maka harus memiliki sebuah perasaan cinta kasih yang menyeluruh. Batin Buddha. Batin Buddha yang menyayangi dan melindungi para makhluk. Karena Buddha datang ke dunia adalah demi untuk menolong dan membimbing para makhluk. Bukan hanya menolong dan membimbing alam manusia. Adalah untuk menolong dan membimbing para makhluk. Jadi menolong dan membimbing para makhluk harus ditolong dan dibimbing. Jadi kita harus belajar untuk bisa melindungi kehidupan. Dengan melindungi kehidupan, maka kita akan tidak tega untuk membunuh mereka atau binatang dengan keji. Jadi kita mesti bervegetaris. Semua orang harus bervegetaris. Karena bervegetarian di saat yang sama juga disebut melestarikan lingkungan. Karena jika Anda melestarikan lingkungan dan bervegetarian, maka akan bisa mengurangi sangat banyak konsumsi sumber daya. Biji-bijian yang dihabiskan berkurang. Dari makanan yang digunakan untuk memelihara ayam, bebek, beternak binatang lainnya bisa untuk memberi makan manusia. Memberi makan manusia beberapa kali lipat untuk saat ini. Akan tetapi saat ini manusia menghadapi kelaparan. Ada 800 juta lebih manusia. 800 juta lebih manusia ini menghadapi terputusnya bahan makanan atau pangan. Tidak ada bahan makanan untuk dimakan. Orang miskin sangat banyak. Jika kita bisa memahami prinsip-prinsip ini, membuat dan memperluas permasalahan duniawi. Ini disebut kebijaksanaan sejati. Bukan seperti sekarang ini. Sudah tahu. Sudah mendengar ceramah Dharma? Sudah dengar. Apakah mengerti? Sudah paham. Padahal sebenarnya tidak paham sama sekali. Untuk memahami, benar-benar harus memiliki hakikat kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu harus melampaui zaman dahulu hingga kini. Di zaman Buddha, hati Buddha dijadikan hati sendiri. Harus memiliki hati cinta kasih agung yang utuh dan menyeluruh semacam ini. Karena bila kita mampu memiliki hati Buddha, cinta yang utuh dan penuh welas asih, tidak tega menyakiti atau membunuh, bisa melindungi kehidupan. Dengan demikian, dunia akan menjadi aman dan damai. Karena bila setiap orang tahu bagaimana menyayangi bumi, kita mengerti untuk menghargai sumber daya di bumi. Maka umat manusia akan hidup dengan berkelimpahan, tanpa kekurangan. Karena itu, kita harus mencintai dan melindungi bumi ini. Hendaknya menghormati langit dan menyayangi bumi, serta segala sesuatu di dalamnya. Sejak zaman kuno hingga sekarang, prinsip kebenaran adalah sesuai kenyataan yang sebenarnya. Kita harus giat dan bersemangat dalam mempraktikkan Dharma sebagai wujud persembahan. Inilah yang sebenarnya disebut dengan batin fokus dan tulus, tubuh tekun berbuat. Ini artinya baik kita memulai dari kalimat pertama, ataupun menelusuri makna dari bagian akhir. Semuanya adalah satu kesatuan utuh. Inilah yang disebut masa kuno dan masa sekarang. Sekarang, kalimat pertama bisa mencakup keseluruhan makna di belakangnya. Kita harus memahaminya. Saudara sekalian, cinta kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dikarenakan alasan ini, ia membakar tubuh dan tubuhnya terlahir kembali. Membakar lengan dan lengannya pulih kembali. Sebab ia tidak berdiam dalam tubuh ini, sesuai dengan sifatnya yang murni dan mendalam. Semuanya muncul dari kekuatan berkah kebajikan dan ketulusan tertinggi, keajaiban dari kebijaksanaan dan kekuatan gaibnya. Ini bukan karena pada saat ini, ia menampakkan hal tidak biasa untuk menyesatkan orang banyak. Beberapa hari yang lalu terus menjelaskan, ia membakar tubuh dan tubuhnya terlahir kembali. Bodhisattva Sarwa Sattva Priya Darsana masuk ke tengah orang banyak dan membimbing serta menyelamatkan para makhluk. Kemudian kembali menghadap Buddha. Sang Buddha mendengar Bodhisattva Sarwa Sattva Priya Darsana berbagi kisah. Ini adalah memberikan persembahan Dharma sejati dengan pengajaran dari Buddha. Beliau menerima tanggung jawab pewarisan Dharma dan masuk ke tengah orang banyak.
setelah kembali memberikan persembahan dengan Dharma Lasan. Di era Dharma dari Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri, dia datang dan pergi dalam 2 masa kehidupan. Kita semuanya seharusnya mesti ingat, datang kembali lagi. Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri melihatnya kembali lagi, terlahir di kehidupan berikutnya, dan kembali lagi sehingga juga merasa sangat bersuka cita. Melihat dia masih tetap tekun bersemangat seperti dulu, tekun bersemangat pada kehidupan ini dan tekun bersemangat pada kehidupan sebelumnya. Tekun bersemangat pada kehidupan sebelumnya itu, dia melumuri tubuhnya dengan minyak wangi, membakar tubuhnya sebagai persembahan. Sekarang melihatnya kembali, hati merasa tenang, bisa melanjutkan untuk mewarisi ajaran, sehingga beliau lalu merasa tenang. Demikianlah naskah sutra sebelumnya. Maka dikatakan bahwa ia membakar tubuh dan tubuhnya terlahir kembali, membakar lengan dan lengannya pulih kembali, sebab ia tidak berdiam dalam tubuh ini, sesuai dengan sifatnya yang murni dan mendalam. Mengetahui bahwa kelahiran itu, kita sendiri merupakan siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Satu siklus kelahiran dan kematian, hukum alam. Kita pada kehidupan ini melatih diri dengan cara seperti ini. Apakah kita menjamin bahwa kita juga akan membina diri seperti demikian pada kehidupan mendatang? Tidak tahu. Dengan keahlian kita sekarang, mungkin kita tidak tahu. Namun bagi Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana, setelah beliau pergi dan datang kembali, dia tahu masa lampaunya, sehingga sebab yang menyebabkan beliau datang kembali, sebab pada masa lampau yang menyebabkan beliau datang kembali, sesuai dengan sifatnya. Pergi seperti ini dan datang kembali sesuai dengan niatnya. Ini menunjukkan pelatihan diri yang murni dan jujur, sangat jujur. Niat batin untuk pelatihan diri kuat dan gigih. Niat batin untuk memberikan persembahan itu tulus, sehingga bisa untuk setelah meninggal, terlahir dan datang kembali. Ini menunjukkan sebersit niat yang tulus tersebut. Pada masa lampau demikian, pada masa mendatang juga demikian. Ini menunjukkan sifatnya. Melatih diri untuk kembali pada sifat dasar dan mendekat ke sifat dasar. Pada dasarnya adalah bajik. Sifat tersebut telah kembali lagi. Kembali sesuai dengan sifat aslinya lagi. Sehingga semua kekuatan yang berasal dari jasa kebajikan dan ketulusan yang paling mendalam, dia menciptakan berkah di dunia. Dengan niat batin penuh ketulusan yang paling dalam untuk kembali lagi ke dunia, kembali untuk menjalani pelatihan diri yang sama, maka keajaiban dari kebijaksanaan dan kekuatan gaibnya, Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana, ini bukan karena pada saat ini ia menampakkan hal tidak biasa untuk menyesatkan orang banyak. Dia bukan menampakkan hal tidak biasa untuk menyesatkan orang banyak, bukan sengaja untuk memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang semacam hal-hal yang mendewakan. Ini bukan hal gaib, tetapi hal nyata. Niat batinnya begitu tulus. Setelah pergi, dia datang kembali dengan sesuai sifat semacam ini. Kita tidak memiliki kemampuan sendiri untuk mengendalikannya. Pergi sesuai dengan sebab dan kondisi atau hukum karma. Bukan, dia kembali sesuai dengan sifatnya. Datang dan pergi. Datang dan pergi bolak-balik dengan bebas leluasa. Maka inilah Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana. Datang dan pergi dengan bebas leluasa. Pada waktu itu, dia setelah membuat ikrar ini, kedua lengannya pulih dengan sendirinya. Ini dikarenakan Bodhisattva ini memiliki berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan mendalam. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisajyaraja. Pada saat itu, Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana membakar lengannya. Semua orang khawatir dan mengatakan, orang yang memimpin kita sekarang tangannya sudah terbakar. Dengan demikian, bukankah sudah cacat? Tidak. Sekarang, setelah membuat ikrar ini, kedua lengannya pulih dengan sendirinya.
Sebenarnya membakar lengan bukan keseluruhan tangan terbakar semua. Tangannya membakar dupa, dupa di tangannya sudah terbakar, masuk ke dalam daging. Jika dupa ini padam, meskipun daging terbakar akan meninggalkan bekas luka. Namun tangannya, tulangnya masih ada. Jadi, kedua lengannya pulih dengan sendirinya. Ini bukan menampilkan hal tidak biasa atau kelainan untuk menyesatkan orang banyak. Kedua tangannya masih bebas leluasa. Ini merupakan pelatihan diri, menunjukkan pelatihan diri dengan ketulusan sepenuhnya. Demikian tulusnya. Ini dikarenakan bodhisatwa ini memiliki berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan mendalam. Dikarenakan bodhisatwa ini memiliki berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan mendalam. Selanjutnya mengatakan demikian lagi. Pada ketika itu, seluruh 3.000 maharibu dunia berguncang dalam 6 macam getaran yang berbeda. Dari langit turun bunga mustika. Semua manusia dan dewa memperoleh apa yang belum pernah diperoleh. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisatwa Baisaja Raja. Pada saat itu, setelah Bodhisatwa Sarwa Satwa pria Darsana membakar lengannya, kemudian tangannya diperlihatkan kepada semua orang. Tidak apa-apa. Setelah semua melihatnya, semua orang merasa tenang. Pada saat itu, semua orang bersuka cita. Manusia dan dewa bersuka cita. Pada ketika itu, seluruh 3.000 maharibu dunia berguncang dalam 6 macam getaran yang berbeda. Sebagaimana ditunjuk di atas, Bodhisatwa selama banyak kehidupan telah menegakkan dharma sebagai persembahan, serta menjalankan praktek keras yang langka. Kekuatan dari ikrar agung dan kekuatan gaib mendatangkan respon berupa 6 macam getaran yang berbeda. Pada saat itu, seluruh 3.000 maharibu berguncang dalam 6 macam getaran yang berbeda. Karena hati orang risau dan khawatir tersebut, semua orang telah merasa lega dan pikiran telah terbuka. Jadi, sebagaimana ditunjuk di atas, Bodhisatwa selama banyak kehidupan telah menegakkan dharma sebagai persembahan, serta menjalankan praktek keras yang langka. Ini adalah penampilan untuk menunjukkan kepada semua orang, agar semua orang tahu bahwa bagaimana dia di awal pelatihan dirinya. Seperti ini dan seperti ini, tidak peduli dengan hidupnya, mengabdikan jiwa dan raganya untuk memberikan persembahan kepada Buddha Dharma. Selalu mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata, demikian memberikan persembahan. Betapa sulitnya pun tidak takut. Beginilah caranya memberikan persembahan. Buddha Sakyamuni juga pernah dalam salah satu kehidupannya. Juga pernah ada orang jahat yang ingin mempersulit para praktisi. Lalu berkata, "Saya memiliki dharma yang menakjubkan. Dharma ini adalah benar-benar dari Buddha sebelumnya. Dan Buddha itu bagaimana agungnya." Dia mendeskripsi secara berlebihan. Ada seseorang merasa bahwa di dunia ada orang yang seperti itu disebut Buddha. Dia begitu agung dan begitu memiliki kebijaksanaan. Sayangnya sekarang Buddha sudah tiada di dunia. Dharma Buddha, biksu juga tidak terlihat lagi. Sekarang jika saya ingin mencari Dharma, juga tiada tempat untuk mencarinya lagi. Seseorang yang baik terhadap seseorang yang jahat. Orang jahat ini memahami Dharma, tetapi hatinya jahat. Orang baik lalu berkata, "Bisakah Anda mengajarkan prinsip kebenaran dari Dharma Buddha kepada saya?" Dia berkata, "Saya bisa memberitahukannya kepadamu, tetapi saya paling suka melihat saat orang menderita. Jika Anda bisa memasukkan jarum ke setiap pori-porimu, semua pori-porimu penuh dengan jarum. Jika Anda bisa demikian, dan ketika melihatnya saya gembira, maka saya akan mengajarkan Dharma kepadamu. Saya akan mengajarkan Dharma yang saya ketahui kepada Anda." Orang yang ingin mencari Dharma ini, dia berpikir, ini bukan apa-apa. Jika hari ini saya bisa mendengar prinsip kebenaran, dapat mendengarkan, mati pun saya rela. Apalagi ditusuk jarum, tidak akan mati, hanya sakit saja. Masih bisa mendengarkan Dharma. Hanya menukar rasa sakit di seluruh tubuh untuk mendengar Dharma ajaran Buddha. Dengan demikian, aku merasa sepadan. Saya bersedia.
Jadi dia menggunakan jarum, satu pori-pori, satu pori-pori. Seluruh tubuhnya ditusuk sampai penuh. Orang jahat itu melihat kesakitan seperti ini, menusuk jarum, di tengah kesakitan, masih begitu tulus hendak mencari Dharma. Jadi dia mengatakan kepadanya beberapa kata-kata ini. Seluruh tubuh ditusuk jarum seperti ini, hanya ditukar dengan beberapa kata ini saja. Beberapa kata yang benar, hanya seperti ini saja, dia sudah merasa puas. Praktisi ini sudah merasa puas. Penderitaan di sekujur tubuh, rasa sakit, tetapi ditukar dengan Dharma seperti ini. Jadi praktisi keras di masa lalu adalah seperti ini. Jadi Bodhisattva Sarwa Satwa pria Darsana ini, cara membina diri seperti ini. Sangat sukacita membakar dua lengan. Semua orang yang melihatnya sangat khawatir. Awalnya khawatir, terakhir juga sukacita. Jadi memiliki semua orang tenang dan sukacita. Jadi para dewa juga bersukacita. Jadi kekuatan dari ikrar agung dan kekuatan gaib mendatangkan respon. Jadi 6 macam getaran yang berbeda. 6 macam getaran berbeda ini. Dari langit turun bunga mustika. Semua manusia dan dewa memperoleh apa yang belum pernah diperoleh. Para dewa bersukacita melihatnya, karena memperoleh apa yang belum pernah diperoleh. Menebarkan bunga sebagai persembahan adalah menunjukkan sukacita paling tinggi. Para dewa bersukacita melihatnya, adalah rasa sukacita yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sekarang melihat bodhisattva yang tekun dan bersemangat, memberikan persembahan dengan tubuh, semua orang mengekspresikan rasa sukacita paling tinggi. Sukacita paling tinggi, jadi semua manusia dan dewa memperoleh apa yang belum pernah diperoleh. Semua manusia dan dewa memperoleh apa yang belum pernah diperoleh. Ia membakar lengan guna setulus hati menunjukkan rasa hormat sebagai persembahan pada Buddha. Lengannya pulih kembali seperti semula. Maka para dewa memuji kalau ini belum pernah terjadi di dunia ini. Secara luas mempraktikkan persembahan telah pun berakhir sampai di sini. Ini dikarenakan ia membakar lengan guna setulus hati menunjukkan rasa hormat. Menggunakan rasa hormatnya yang setulus hati sebagai persembahan para Buddha. Seperti ini membakar lengan, yakni mengorbankan hidup untuk memberi persembahan kepada Buddha. Jadi, lengannya pulih kembali seperti semula. Makanya para dewa memuji kalau ini belum pernah terjadi di dunia ini. Secara luas mempraktikkan persembahan telah pun berakhir sampai di sini. Naskah sutra ini telah menyelesaikan penjelasan di atas mengenai para dewa yang datang untuk memberikan persembahan. Dan mereka telah melihatnya. Melihat bagaimana bodhisattva seperti ini bersungguh hati untuk melatih diri. Dengan sepenuh hati memberikan persembahan, mengorbankan hidup demi Dharma. Ini membuat para dewa juga bersukacita, yakni terhadap Dharma Buddha. Inilah penggalan sutra ini. Selanjutnya adalah setelah penggalan sutra ini, lanjutan dari naskah ini panjang. Waktu telah berlalu. Singkatnya, waktu berlalu dengan cepat. Kita harus menerima ajaran Buddha Dharma dengan bersungguh-sungguh. Karena Dharma barulah bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Langit dan bumi, sejak zaman kuno hingga kini, yang berlalu telah berlalu. Ajaran Buddha tiada hentinya terus berlanjut hingga sekarang. Dharma itu tidak berubah, tidak berbeda. Namun zaman telah berubah. Zaman sekarang berbeda dengan zaman Buddha. Maka menggunakan ajaran Buddha untuk memberikan pengajaran. Untuk membimbing dan menyadarkan orang-orang di dunia saat ini. Maka bagaimana manusia zaman sekarang harus masuk ke dalam masyarakat? Itu adalah banyak cara. Seperti bodhisattva pelestarian lingkungan. Ini juga merupakan bentuk masuk ke dalam masyarakat. Ini juga merupakan wujud mencintai kehidupan. Ini juga merupakan bentuk mencintai benda materi. Ini juga merupakan zaman pelajaran besar. Memberikan kita banyak teknologi.
menyediakan sarana bagi kita untuk menjadi lebih terbuka, untuk menyebarkan ajaran Buddha secara luas di alam manusia, menjadikan hukum duniawi sebagai teladan agar setiap orang dapat menjadi manusia sejati. Maka berharap semua orang agar Dharma bisa masuk ke dalam hati, menjadi teladan bagi manusia. Masing-masing saling menyemangati. Dharma harus meresap ke dalam hati. Jiwa kebijaksanaan bertumbuh dan senantiasa bersungguh hati.